Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Dengan saya Wirda Maifara Salim. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas nih mengenai perkembangan kognitif. Teman-teman perlu tahu bahwa aspek kognitif yang akan kita bahas pada podcast kali ini itu sangat terkait dengan kreativitas dan motivasi belajar anak usia selanjutnya. Buat teman-teman, silahkan dengarkan podcast ini sampai selesai ya. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar paham nih, apa sih sebenarnya perkembangan kognitif itu? Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih, apa sih kognitif itu? Apakah kognitif itu angka IQ yang sering ada di tes sekolah-sekolah atau apa ya? Daripada kita menebak-nebak, saya jelaskan sedikit ya tentang kognitif secara sederhana. Kognitif itu adalah kemampuan proses suatu informasi atau ilmu pengetahuan yang didapatkan sehari-hari, kemudian mampu menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita temui sehari-hari. Nah, jadi kemampuan untuk mengolah informasi atau ilmu pengetahuan menjadi satu perilaku yang adaptif ya, yang benar-benar dipraktekkan. Itulah yang penting dalam perkembangan kognitif. Demikian, perkembangan kognitif adalah perubahan psikologi yang melibatkan pengetahuan dan usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Bagi anak usia 1-2 tahun, perkembangan kognitif mereka itu masih sangat sederhana ya teman-teman. Masih sangat dipengaruhi oleh interaksi panca indera mereka dengan benda-benda fisik di sekitarnya. Nah, jadi anak usia 1-2 tahun, perkembangan mereka itu ya sangat tergantung dengan apa yang mereka lakukan, benda apa yang mereka sentuh, atau mungkin aktivitas fisik apa yang mereka lakukan sehari-harinya. Ini sangat berbeda jauh dengan kita orang dewasa. Kita sebagai orang dewasa itu sudah bisa mengelola informasi cukup. Dengan kita misalnya gini nih, dengan membaca atau membayangkan sesuatu tanpa harus menyentuh bendanya langsung atau benar-benar melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini yang sangat berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa dari sisi perkembangan kognitifnya. Karena itu, kemampuan eksplorasi anak dengan lingkungan sekitarnya itu sangat pengaruh ya dengan perkembangan kognitifnya. Semakin anak aktif, semakin mereka banyak berinteraksi dengan lingkungannya, fisiknya itu semakin membantu mengoptimalkan perkembangan kognitifnya. Gitu sederhananya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa saja sih ciri-ciri normal perkembangan kognitif anak usia 1-2 tahun. Ciri-ciri yang akan kita pelajari ini adalah suatu pola umumnya ya, pada kebanyakan atau mayoritas anak usia 1-2 tahun. Jadi ini adalah ciri yang muncul pada kebanyakan anak. Nah, bisa jadi anak kita itu perkembangannya lebih cepat daripada ciri-ciri yang akan kita pelajari saat ini, atau malah sedikit lambat. Dan itu tidak apa-apa ya teman-teman. Itu sangat normal sekali, karena perkembangan setiap anak sangatlah unik ya. Jadi bagaimana sih kita bisa menilai perkembangan kognitif anak usia 1-2 tahun? Berada pada tahap normal. Nah, berikut indikasi yang mudah untuk kita amati ya. Ciri-ciri yang pertama, anak yang memahami konsep benda yang tersembunyi. Kita bisa perhatikan, ini bagi anak yang di bawah 1 tahun, khususnya usia 0-6 bulan. Biasanya anak-anak belum memahami konsep sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau kita menyembunyikan suatu benda, misalnya nih bola tuh ya, kita pegang, kita sembunyikan di belakang badan kita. Anak-anak tidak tahu bahwa bola itu masih ada. Hanya saja terlihat bagi mereka saat kita menyembunyikan itu atau tidak mereka tidak memperhatikan bola itu. Artinya bola itu hilang, tidak ada dari pandangan mereka. Pada saat kalau pada anak usia 1-2 tahun, mereka sudah memahami nih konsep benda yang tersembunyi. Itu artinya kalau suatu benda tidak terlihat, belum tentu benda itu tidak ada lagi bagi mereka. Bisa jadi bagi mereka tuh benda itu disembunyikan atau tersimpan di tempat lain. Karena itu anak-anak di usia ini mereka suka bermain, mencari-cari benda yang disembunyikan. Ini bisa jadi salah satu bentuk permainan atau latihan yang bisa kita berikan kepada anak-anak
kita ya, untuk mengasah atau mengoptimalkan perkembangan kognitifnya. Ciri-ciri yang kedua yang mudah untuk kita amati adalah anak-anak di usia 1-2 tahun ini bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Misalnya nih, saat anak-anak diberikan mainan, dia meletakkan atau mengambil mainan tersebut dengan tangan kirinya nih. Misalnya kemudian saat kita memberikan mainannya lagi, dia memindahkan mainan yang tadinya di tangan kiri ke tangan kanannya, dan dia menerima mainan yang baru di tangan kirinya. Nah, ini adalah satu indikasi yang terkesan sangat sederhana ya, tetapi sebetulnya ini adalah perilaku yang menandakan perkembangan syaraf otak yang sangat penting sebetulnya. Nah, jadi teman-teman bisa ngetes nih ya, dalam tanda kutip anak-anak kita dengan mempraktekkan seperti tadi, memberi benda dari satu tangan dan kemudian mencoba memberikan benda atau mainan ke tangan yang lainnya, dan kita bisa melihat apakah dia menggunakan atau apakah dia saling memindahkan mainan tersebut di antara kedua tangannya. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yang bisa kita amati pada anak adalah di usia ini anak suka sekali melihat gambar-gambar yang ada di buku ataupun di poster atau di media-media lainnya lah. Nah, karena itu gak heran juga kalau di usia ini anak-anak sangat suka gambar-gambar yang muncul di televisi, di handphone yang kita berikan kepada mereka. Kemudian di usia ini anak-anak ini terlihat mulai memahami fungsi benda-benda. Maksudnya gimana ya? Kita bisa melihat anak-anak di usia ini belajar menggunakan sendok atau piring makan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mulai memahami nih bahwa sendok yang dia genggam itu fungsinya itu untuk mengambil makanan dan menyuapkannya ke dalam mulutnya. Banyak indikator-indikator lain yang mudah kita amati. Misalnya kalau anak-anak kita di usia ini mulai suka mencet-mencet bel atau dispenser gitu kan, atau air minum itu misalnya nih. Nah, itu kenapa? Karena dia mulai memahami nih fungsi benda tersebut, bahwa bisa ditekan tombolnya akan keluar air, ditekan tombolnya akan keluar suara. Jadi jika memutar keran dia keluar airnya, maka akan keluar airnya dari sana. Nah, ini adalah satu indikator yang penting. Kadang-kadang kita lihat bahwa perilaku ini adalah suatu perilaku yang berbahaya atau menunjukkan kenakalan kepada anak. Padahal tidak, justru ini indikator penting yang harus kita cari atau indikator penting yang harus kita latih. Kita harus semakin banyak memahami fungsi-fungsi benda kepada anak-anak kita. Kemudian indikator lainnya yang mudah atau yang diamati adalah di usia ini anak suka memperhatikan permainan atau benda apapun lah yang mereka pegang kepada orang dewasa atau orang sekitarnya. Coba deh teman-teman perhatikan anak-anak kita ini di usia ini, apakah dia suka nih memamerkan mainan-mainannya atau benda yang mereka pegang kepada teman-temannya, misalnya temannya, kakaknya, adiknya, atau orang tuanya. Lalu pada tahapan usia ini kita bisa lihat bahwa anak mulai memahami nama benda-benda umumnya yang ada di sekitarnya. Salah satunya indikator penting yang perlu kita cari, yang perlu kita latih pada anak-anak seharusnya di usia ini mulai tahu dan bisa menyebut dengan baik benda-benda yang sering mereka gunakan. Misalnya ini apa nih, bantal guling, ini bantal, ini gayung, sendok, gelas, dan lain sebagainya. Ini penting sekali di rentang usia ini. Kita sering mengenalkan anak kata-kata atau nama-nama benda yang dia temukan setiap harinya saat dia bermain di rumah ataupun di luar rumah. Selain itu, di tahapan usia ini kita bisa melihat anak-anak kita mulai memahami perbedaan bentuk benda. Kita bisa melihat kalau misalnya dia bermain balok atau bermain bola. Di antara mainan-mainan anak-anak mulai bisa nih membedakan mana itu yang besar, mana itu mainan yang kecil, kemudian mana itu yang kotak, mana itu yang bulat. Mereka biasanya mulai mampu mencocokkan
mainan-mainan tersebut. Nah, karena itu salah satu latihan kognitif yang baik di rentang usia ini. Misalnya memberikan mainan puzzle atau balok-balok kayu yang ada bentuknya kayak persegi, segitiga, persegi panjang, bulat, dan itu dimasukkan sesuai dengan bentuk nanahnya atau bentuknya gitu kan. Mana yang persegi, mana yang bulat gitu. Teman-teman kenal dengan istilah Montessori. Nah, aktivitas Montessori ini sangat baik juga diberikan kepada anak di rentan usia ini karena bisa sangat membantu mengoptimalkan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, di rentang usia ini kita bisa melihat anak-anak suka memasuki berbagai benda di dalam satu wadah. Kemudian dia menumpahkannya. Seringkali kita lihat kebiasaan ini memusingkan kita gitu ya kan. Nah, anak-anak kita selalu membuat berantakan. Padahal aktivitas ini tuh menjadi pertanda penting bahwa anak berada pada fase pertumbuhan kognitif yang normal. Ini karena tadi mereka mulai memahami nih fungsi suatu benda dan mereka merasa senang ketika bisa menggunakan wadah tersebut untuk mengangkut sesuatu, kemudian menumpahkannya, lalu dibuangnya, lalu ditumpahkannya lagi, terus seperti itu terus menerus. Jadi kita banyak melakukan aktivitas seperti itu. Jadi gini, berikan mereka ruang untuk mereka melakukan itu. Jangan lagi menilai itu adalah bentuk suatu kenakalan ya, yang merepotkan kita. Jangan. Itu adalah beberapa ciri atau indikator penting yang bisa kita gunakan sebagai panduan nih untuk mengetahui apakah kita berada dalam tahapan perkembangan kognitif yang normal. Kita bisa mengetahui apakah sudah tercapai, apa yang masih belum tercapai atau masih dalam proses sekarang ini. Pada saat yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak di rentan usia ini, apa perkembangan kognitif anak? Gimana cara kita mengoptimalkan perkembangan kognitif anak di rentang usia ini? Nah, sebelum kita membahas itu, kita kembali sedikit nih ya ke pengertian tentang kognitif anak atau kognisi. Jadi kognisi itu adalah kemampuan mengelola informasi dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Karena itu salah satu bentuk latihan yang optimal yang bisa kita fokuskan di rentang usia ini. Di rentang usia ini adalah kita perlu banyak mengenalkan kepada anak-anak konsep dari sebab akibat. Maksudnya gini, kita perlu banyak mengenalkan kepada anak-anak benda-benda dan fungsi-fungsinya. Contohnya, biarkan anak memegang sendok agar tahu nih kegunaannya apa. Tentu untuk menyediakan makanan, memasukkan makanan ke mulutnya. Kemudian juga biarkan anak mencoba memegang garpu. Lalu misalnya biarkan anak memegang tongkat, kemudian memukul tongkat itu ke objek-objek yang berbeda supaya dia tahu bahwa kalau dipukulkan ke objek yang padat suaranya berbeda ya, dipukulkan ke objek yang kurang padat suaranya lebih nyaring ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi secara umum berbagai aktivitas yang melibatkan benda-benda dan mengenalkan fungsi atau apa yang bisa dilakukan dengan benda-benda tersebut itu adalah suatu aktivitas yang sangat sederhana tapi signifikan. Sekalinya dampaknya pada perkembangan kognitif anak pada rentang usia ini. Dan kalau kita pahami konsep ini, sebenarnya gini, banyak sekali benda-benda atau aktivitas yang bisa kita kenalkan kepada anak di rentang usia ini. Kita bisa mengenalkan pada mereka bagaimana sih interaksi atau menggunakan benda itu untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan bentuk latihan ini, anak ini bisa benar-benar mengolah informasi, kemudian menggunakan informasi itu atau pengetahuan itu untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, inilah yang merupakan proses kognitif. Jadi ini konsep yang sangat sederhana ya. Kalau kita butuh betul memahami sebetul-betulnya, ini adalah akar atau dasar terbentuknya yang kita kenal dengan kreativitas kepada anak-anak kita. Kreatif itu kan artinya bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, saat anak kita bisa memahami sesuatu atau memahami fungsi dari sesuatu,
Nah, itu dalam diri mereka itu ada perasaan puas karena sudah mampu mempelajari atau memahami yang tadinya tidak mereka ketahui atau mereka pahami. Rasa puas inilah yang mendorong anak-anak kita untuk mencoba mengenali atau mengeksplorasi benda-benda lain yang ada di sekitarnya dan kegunaan-kegunaannya. Kalau sudah seperti ini, inilah yang disebut dengan motivasi belajar. Artinya anak-anak kita sudah termotivasi untuk terus belajar, untuk menjaga rasa ingin tahunya. Perlu teman-teman pahami bahwa setiap anak itu pasti punya ketertarikan yang spesifik terhadap benda-benda atau aktivitas tertentu. Misalnya sebagian anak kita lebih mudah tertarik dengan kertas. Mungkin ada yang lebih suka tertarik dengan berinteraksi dengan tanah atau tanaman-tanaman yang ada di luar rumah. Misalnya ada anak yang suka berinteraksi dengan balok-balok atau benda-benda dalam bentuk bangunan ruang, seperti itu yang dapat kita artikan. Nah, itu semua sesuai dengan normal. Jadi kita harus berikan ruang kepada mereka agar mereka tuh bisa bereksplorasi apa yang ingin mereka coba, apa yang ingin mereka kenali. Fungsinya di rentan usia ini, sekarang kita sudah belajar tentang perkembangan kognitif 1 sampai anak usia 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan pada podcast saat ini. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih ya sudah menonton, teman-teman. Kalau begitu, saya Wirda Mevara Salim. Sampai jumpa kembali. Selalu jaga kesehatan, sholat tepat waktu, dan banyak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.